Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan memulai acara peluncuran buku Wajah Baru Relasi Suami Istri telah kita kerjain. Hadirin yang berbahagia, marilah kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ibu Hajah Sinta Mulyana Abdurrahman Wahid MU, Ketua Umum Yayasan Puan Amal Hayati, sekaligus yang memprakarsai penulisan buku Wajah Baru Relasi Suami Istri. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang saya hormati dan saya cintai, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, syukur yang tiada terhingga kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan perkenan, taufik dan hidayahnya, pada hari ini kami beserta teman-teman Forum Kajian Kitab Kuning telah dapat menyelesaikan penulisan buku yang merupakan reinterpretasi dari kitab Uqudul Jan karya Syekh Nawawi Banten. Penulisan buku ini berangkat dari kegelisahan, kegamangan, dan semangat untuk menegakkan ajaran agama yang lebih humanis dan berkeadilan dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya keadilan bagi perempuan. Selama ini banyak terjadi ketidakadilan bagi perempuan karena adanya ajaran agama yang diterangkan dalam kitab-kitab terdahulu dan diyakini sebagai ajaran agama yang sudah pasti kebenarannya. Pemahaman ajaran agama seperti ini secara tidak langsung dan tanpa disadari telah melestarikan ideologi patriarki dan memang dikembangkan untuk mempertahankan dominasi lelaki terhadap perempuan, sebagaimana banyak diuraikan dalam kitab Uqudul Jan karya Syekh Nawawi Banten. Ironisnya, pemahaman ajaran agama seperti ini telah mencengkeram kesadaran umat Islam pada umumnya. Mereka sulit keluar dari ajaran-ajaran tersebut karena mereka beranggapan bahwa apa yang telah diajarkan dalam kitab-kitab terdahulu adalah sebuah kebenaran yang berlaku terus-menerus sepanjang zaman. Menggugat atau mengingkari ajaran yang tertulis dalam kitab-kitab tersebut dianggap menggugat dan mengingkari kebenaran. Bahkan akan lebih parah bila dianggap menggugat dan mengingkari ajaran agama. Contoh yang sangat menarik disampaikan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri dalam buku ini. Komentar yang disampaikan oleh Gus ini diberi judul "Ini Uqudul Jan baru". Ini baru Uqudul Jan. Dalam komentar tersebut, beliau mengatakan bahwa sebenarnya banyak kiai pesantren yang tidak serag untuk tidak mengatakan tidak setuju dengan kitab ini. Bahkan ayah beliau sendiri, yaitu Kiai Bisri Mustafa, pernah mengatakan kurang setuju kitab Uqudul Jan diajarkan di pesantren-pesantren. Atas dasar itulah kami yang tergabung dalam Forum Kajian Kitab Kuning mencoba melakukan upaya untuk membongkar pemahaman keagamaan, aspek-aspek kultural, serta kerangka ideologi yang telah sekian lama membelenggu masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Perlu saya perkenalkan di sini para anggota atau personalia yang telah melakukan kajian ulang terhadap kitab ini adalah: 1. Saya sendiri sebagai penanggung jawab. Kenapa? Ya mungkin karena saya menyelesaikan studi saya S1 saya di IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, Fakultas Syariah jurusan foto, lengkap kan? Dan untuk S2 nya saya selesaikan di Kajian Wanita Universitas Indonesia. Kemudian yang kedua, saya mohon berdiri, Kiai Haji Husain Muhammad, pengasuh pesantren Darut Tauhid Al-Jawilangun Cirebon, alumnus Universitas Al-Azhar Kairo, ahli dalam bidang khasanah Islam klasik dan pemerhati masalah perempuan. 3. Ibu Atas Hendartini Hapsyah MA, seorang antropolog, peneliti madya di Universitas Atmajaya, dosen pasca sarjana Universitas Indonesia program kajian wanita, dan sekarang sedang menyelesaikan disertasinya di Universitas Leiden, Belanda. 4. Bapak Dr. Ahmad Lutfi Fathullah MA, doktor bidang hadis dari Universitas Kebangsaan Malaysia, yang sebelumnya menyelesaikan MA-nya dari Universitas Jordan. 5.
dosen pasca sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada disiplin ilmu hadis dan ulumul hadis, dosen pasca sarjana UI bidang kajian Timur Tengah, dan Direktur Lembaga Pengkajian dan Penelitian Al-Quran dan Hadis. 5. Ibu Lis Markus Nasir MA, yaitu Magister Antropologi Kesehatan dari Amsterdam University, seorang peneliti dan antropolog. Beliau tidak hadir karena sedang berada di Belanda. 6. Ibu DRA Juju Zubaidah, dosen dan pengasuh Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, ngajar kitab buku Tulujan di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya. 7. Bu Juju Juhairiyah, pengasuh Pondok Pesantren Ar-Raudhah Cidadung Ciumas Serang, juga pengajar kitab buku Tulujan di pondok tersebut. 8. Ibu DRA Farha Cici MSI, Direktur Rahimah dan Sekretaris Yayasan Puan Amal Hayati. 9. Ibu DRA Badriah Fayumi LC, dosen Fakultas Usuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang pernah menyelesaikan studinya di Universitas Al-Azhar Mesir, anggota Badan Pengurus Yayasan Puan Amal Hayati. 10. Ibu DRA Arifah Khairi Fauzi, Sekretaris Umum PP Fatayat NU, Sekretaris Forum Kajian Kitab Kuning, dan sekarang sedang menyelesaikan S2-nya di Universitas Indonesia. 4. Bapak Dr. Andes Fakhiuddin Abadir MA, Magister Islam Studies Kebangsaan Malaysia, dosen STAIN Cirebon. 12. Bapak Dr. Andes Syafiq Hashim, sekarang tidak hadir karena sedang menyelesaikan S2-nya di Leiden University. 13. Ibu Dr. Anda Duratun Nafisa, lulusan sarjana Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, yang menulis skripsinya pengkajian tentang kitab buku Tulujan. Perlu saya sampaikan di sini bahwa anggota atau kelompok kajian kitab kuning yang biasa kita sebut kelompok forum Kakiku, selain tim yang tetap, anggota tim yang lain bisa berubah tergantung dari topik kajian yang sedang dibahas. Oleh karena itu, di sini saya menawarkan kepada siapa saja yang merasa dirinya seorang laki-laki dan mempunyai sensitivitas gender yang tinggi, saya persilakan untuk bergabung dengan kami. Dan alhamdulillah, setelah berjuang selama 4 tahun, pekerjaan panjang dan melelahkan ini akhirnya dapat kami selesaikan. Perlu kami sampaikan bahwa penulisan dan penerbitan ini sama sekali tidak dimaksudkan sebagai koreksi atau pemberontakan terhadap siapapun. Hadirin hadirat yang berbahagia, untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran dan kebenaran yang terkandung dalam ajaran Islam, serta mampu menjawab persoalan-persoalan kekinian yang berkaitan dengan pemahaman keagamaan, maka kitab buku Tulujan baru ini ditulis dalam 4 versi. Versi pertama adalah versi klasik dalam bahasa Arab, dan versi kedua adalah terjemahan bebas dan sedikit analisa. Keduanya sekarang sudah berada di tangan hadirin sekalian. Sedang buku ketiga ditulis dalam versi akademis yang insya Allah akan diberi judul Kembang Setaman Perkawinan. Dan yang keempat adalah dalam bentuk komik. Kedua buku versi terakhir ini juga akan diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, bila hadirin sekalian berminat atau tertarik pada kedua buku ini, silakan hadir pada peluncurannya di tahun depan. Hadirat sekalian yang berbahagia, demikianlah pengantar atau sambutan yang bisa saya sampaikan pada peluncuran buku ini. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah film speech oleh Bapak Kiai Haji Abdullah Nawawi. Pada Bapak Kiai Haji Abdullah Nawawi dan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi istilahnya ngawang salah dapatnya di luar pertama-tama tentang kitab buku Tulujan itu sendiri. Saya itu heran, tapi jadi bahan di pesantren itu betul-betul heran, dianggap sebagai kitab kuning, padahal kitab ini ditulis oleh Kiai Nawawi Banten, tidak termasuk kitab yang mutabar. Hanya kitab yang mutabar itu adalah pada tafsir Baitawi, pada apa itu namanya kira-kira pertengahan abad yang lalu, abad sebelumnya, abad 19. Sedangkan kitab Tulujan ini diperkirakan ya pada awal abad 20. Jadi
mestinya tidak termasuk dalam kitab Al-Mutakan. Karena itu sangat menjelaskan bahwa dia dipakai di banyak sekali pesantren. Itu menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam literatur yang ada di pondok-pondok pesantren. Yang memang kalau kita baca tidak ada yang khusus mengenai perempuan. Begitu yang ada ya di kitab-kitab fikih yang lain sebagai bagian saja itu mengenai masalah ziwaj atau perkawinan. Tapi yang khusus mengenai apa itu namanya kehidupan perkawinan itu sendiri, rumah tangga itu tidak ada. Jadi karenanya ada kekosongan sangat besar, kemudian diisi oleh kitab Al-Qutubijen karangan dari Imam Nawawi. Sehingga karenanya ulama NU kapan saja pun belum pernah menggunakan kitab ini. Di waktu dipersoalkan ini oleh istri saya, terus terang saja di hati saya, tapi saya tidak ngomong bahwa ribut dinyatakan saja itu tidak mutabar, selesai sudah. Kenapa? Tapi ya karena dilihat banyak dipakai di pondok-pondok pesantren yang kayak soal ya. Tapi sebenarnya situ yang menarik itu adalah bahwa bagaimana sebuah kitab yang tidak mutabar kalau dipakai di banyak pesantren itu inti. Jadi nanti kalau ada apa-apa ya, saya diam saja karena saya memang niatnya itu akan mengajukan masalah ini kalau sudah benar terbit. Jadi mestinya ya kita juga konsentrasi untuk meminta supaya pondok-pondok pesantren tidak menganggap kita Al-Qutubijen, karena bukan apa-apa, ini bukan sesuatu yang mutabar, sesuatu yang sangat penting yang diingat. Jadi saya tidak ingin mematahkan kerjanya orang, saya diamkan saja. Sekarang baru saya omongkan. Jadi dengan kata lain supaya tidak kelihatan bahwa saya ingin menafikan pekerjaan yang baik ini gitu aja. Karena itu saya melihat bahwa ya pekerjaan ini sangat baik, menarik, dapat kita lengkapi dengan argumentasi bahwa Al-Qutubijen itu sendiri tidak mutabar, karena tidak dianggap di pondok-pondok pesantren. Karena itu pada waktu dibicarakan di pesantren Biren, apakah perlu diajarkan Al-Qutubijen, langsung ditolak. Ya, bahkan saya sendiri waktu itu ditanyai mengenai sejumlah kitab, bukan hanya ini saja, kita tolak karena tidak mutabar. Akhirnya saya diserai yang paling mutabar, yaitu Syarhul Hikam dari apa namanya Athaillah As-Sakandari, Muhammad Athaillah As-Sakandari. Jadi kitab Syarhul Hikam dan penulisnya Imam Athaillah dikatakan Shahibul Hikam yang mempunyai kitab Hikam. Nah itu jadi namanya menteri sekarang, bekas menteri ya, Muhammad Athaillah Shahibul Hikam, MAS Hikam. Jadi inilah saya rasa hal yang saya kemukakan di dalam masalah itu. Jadi mengenai yang lain saya rasa benar bahwa itu semua tergantung perkembangan zaman. Di sini saya ingin mensitir kata-kata daripada dari Amin Imron, ayah dari Kiai Fuad Amin, anggota DPR yang pernah di Stadium Bakaran itu belak-belakan mengatakan, ya Gus Dur ini ketua umum PTNU, saya hanya mustasar cabang, tapi saya lebih menang karena dia ternyata takwa, takut istri tua. Kemudian saya jawab, itu kata-kata yang salah. Kenapa? Karena orang takut istri tua itu kan kalau istrinya lebih dari satu. Nah kalau cuma satu ya tidak bisa ya, yang tua itu ya yang muda. Ya diakui itu saja. Jadi salah satu argumentasi yang harus dikembangkan dipakai. Kemudian ada satu hal lain lagi yang penting untuk ya katakanlah sekedar sebagai apa itu namanya tambahan bagi kita semua, itu bahwa seharusnya juga diletakkan keterangan mengenai fungsi perempuan di dalam proses modernisasi. Ini yang perlu tidak di buku ini, tapi di tempat lain perlu diperkuat. Karena kalau tidak jelas itu maka kita akan selalu sampai pada kesimpulan bahwa wanita atau perempuan Islam itu hanya mengejar tidak ketinggalan saja. Saya rasa saya sudah cukup banyak berbicara tentang hal-hal perempuan ini. Mudah-mudahan dengan demikian merupakan sumbangan yang dapat menjadi bahan pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, Ibu atas tender ini akan menyerahkan kepada Ibu Susan, representatif for Foundation, untuk silakan. Terima kasih. Selanjutnya Kiai Hussein Muhammad akan menyerahkan kepada Bapak Haji Ahmad Muhtar, mewakili dari kalangan pesantren. Beliau dari pesantren Darul Rahman. Kami persilakan. Ibu Elok
Faikoh, mewakili dari pemerintah dalam hal ini Departemen Agama, kami persilakan. Berikutnya dipercayain kok. dilanjutkan dengan Ibu Arif. Kepada Kiai Hussein sekali lagi kami berikut. Dan yang terakhir Ibu buku secara simbolik.